Alhamdulillah baik. Jadi Ibu sebelumnya perkenalkan dulu, saya Elsyafia Ramadanti, mahasiswa kebidanan tingkat 3 dari Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, yang pada hari ini akan melakukan penyuluhan mengenai pola hidup sehat pada lansia. Ibu-ibu bisa datang ke sini itu udah hebat banget loh, berarti ibu-ibu pada sehat semua. Sehat. Iya, sehat ya berarti ya. Nah, ibu-ibu kira-kira tahu nggak yang dimaksud lansia sehat itu apa? Lansia yang bebas dari penyakit. Betul. Terus apa lagi? Yang bisa beraktivitas dengan bebas. Betul. Nah, yang ibu tadi sebutin itu, ibu-ibu termasuk ke lansia sehat, berarti ya secara fungsionalnya baik, secara fisiknya baik, tidak terkena penyakit, lalu juga mandiri dan dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Ibu-ibu di sini kalau misalnya di rumah melakukan pekerjaan rumah masih sendiri, masih mandiri. Iya. Wah, berarti ibu-ibu termasuk lansia yang sehat ya, begitu. Nah, ibu-ibu tahu nggak gimana sih cara pola hidup sehat pada lansia itu? Kan di sini ada banyak faktor ya, ada dari makanannya, ada dari aktivitasnya, ada dari istirahat. Yang pertama dari faktor makanannya kira-kira gimana ibu-ibu? Yang seimbang. Ya, gizinya seimbang. Terus apalagi? Yang sehat. Yang sehat. Nah, selain yang ibu-ibu sebutin tadi, yang udah tadi ibu-ibu sebutin, makanannya harus sehat, terus gizinya seimbang. Selain itu juga ibu-ibu harus mengurangi konsumsi gula. Nah, kurangi teh manis, kurangi wajit, kurangi papais. Kan itu teh kesenang ibu-ibu pisan ya? Iya, Iya ya, senang pisan. Nah, mulai harus dikurangi. Lalu juga membatasi konsumsi makanan yang dapat meningkatkan asam urat. Contohnya kayak apa? Kayak emping. Terus contohnya kayak jeroan, Wah, paru. suami saya suka banget jeroan, Neng. Iya ya, mulai sekarang harus dikurangi ya ibu-ibu. Iya. Ati, ampela gitu. Harus dikurangi itu teh. Lalu juga makanan yang berlemak, contohnya gorengan. Gorengan, Bu. Mulai sekarang mau diganti sama buah-buahan, sama sayur-sayuran gitu ya. Nah, cara yang selanjutnya mencegah kegemukan. Ibu-ibu jangan sampai terlalu gemuk. Kenapa? Karena nanti sendi ibu-ibu bakal sakit, lututnya bakal sakit, karena kan sendi lutut itu akan menopang tubuh kita. Kalau misalnya tubuh kita yang terlalu berat, nanti sendinya, beban kerjanya akan semakin berat begitu. Jadi nanti ibu merasa sakit lutut. Nah, terus selanjutnya mengontrol tekanan darah. Jangan sampai kena darah tinggi ya ibu-ibu. Darah tinggi itu kalau sudah mencapai 160/90, pertahanin untuk terus di batas normal 120/80. Selanjutnya menghentikan rokok dan minuman yang mengandung alkohol. Si bapak Bu di belakang. Bapak-bapak, tolong dikurangi ya Pak rokok sama alkoholnya gitu kalau misalnya yang minum alkohol. Nah, minum alkoholnya diganti aja sama minum air putih minimal 2 liter atau 8 gelas per hari. Terus kurangi juga minuman berasa seperti teh, seperti kopi, minum-minuman kemasan. Sekarang ganti aja ke minum air putih begitu. Terus selanjutnya faktor yang kedua ada aktivitas atau olahraga. Nah, ibu-ibu walaupun ibu-ibu sudah lanjut usia, tapi harus tetap aktif ya. Seperti aktif organisasi, seperti sosial, contohnya ibu-ibu kan suka ke pengajian, ke masjid. Nah, itu tuh udah bagus ya. Jadi harus tetap aktif. Terus ibu-ibu juga kalau misalnya ada hobi, misalnya bertanam, itu nggak apa-apa, terus dilakuin, itu bagus ya. Tetap harus dipertahankan. Terus kalau misalnya ibu-ibu malas olahraga sendirian, boleh olahraganya sama teman atau sama keluarga gitu, supaya olahraganya itu jadi lebih menyenangkan. Nah, terus yang ketiga mengatasi stres. Kan stres itu sesuatu yang menimbulkan ketegangan mental ya ibu-ibu ya, emosional gitu. Nah, itu harus ditekan
meredakan stresnya dengan cara ibu-ibu melakukan hobi, misalnya dengan bercocok tanam, ibu-ibu ikut organisasi di PKK, ibu ikut olahraganya nggak harus yang berat-berat, cukup jalan kaki di sekitar rumah, di sekitar lapangan begitu ya. Lalu selanjutnya istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup itu bagusnya berapa jam sehari? 7 jam ibu. Berapa ya bu? Lupa bu. Nah, 7 sampai 8 jam ya ibu-ibu ya. Lalu selanjutnya ibu-ibu juga harus periksa kesehatan secara teratur ya, boleh ke puskesmas, boleh ke posyandu, dicek tanda-tanda vitalnya, tekanan darahnya, lalu juga boleh dicek asam uratnya, gula darahnya, untuk kalau misalnya ada penyakit bisa dideteksi dengan lebih cepat seperti itu. Lalu selanjutnya faktor spiritual, ibu-ibu juga harus memperbanyak ibadah supaya menyehatkan tubuh, menyehatkan pikiran supaya jadi lebih tenang begitu. Nah, perilaku-perilaku yang dianjurkan bagi lansia itu adalah menjalin hubungan dengan keluarga dan sesama, contohnya dengan tetangga, dengan keluarga, ya anak yang merantau. Ibu suka nelpon cucunya? Suka. Bagus. Lalu juga olahraga ringan setiap hari, makan sedikit tetapi sering. Lalu ibu juga harus memperhatikan juga makanannya, perbanyak sayur, buah ya. Lalu ibu juga harus minum obat sesuai anjuran dokter. Kalau dokter yang menganjurkan dosisnya 3x1, ya ikuti gitu. Jangan saya mah mau dilebihin aja biar cepet sembuh. Nah itu nggak boleh ya ibu-ibu ya. Lalu juga memeriksa kesehatan secara teratur, tadi yang sudah dijelaskan. Nah, perilaku yang kurang baiknya apa ibu? Pemarah, marah-marah, lalu juga murung, putus asa, kesepian, kurang bergerak. Nah, ibu-ibu tetap harus bergerak ya. Lalu juga makan tidak teratur, begadang. Terus apa lagi ibu-ibu? Jangan merokok. Nah betul, ibu tolong ingetin ya bapaknya. Nah terus minum obat penenang dan penghilang rasa sakit tanpa aturan, tanpa anjuran dokter, itu teh nggak boleh ya ibu-ibu, karena akan ada efek ke ginjal seperti itu. Nah manfaat menerapkan pola hidup sehat yang sudah dijelaskan tadi itu supaya ibu-ibu tetap ceria, lalu juga memiliki waktu kosong, keberadaan ibu-ibu tetap dekat dengan keluarga dan masyarakat, lalu juga kesegaran tubuh dan kebugaran tubuh ibu tetap terpelihara, lalu juga terhindar dari penyakit berbahaya seperti jantung, paru-paru, kanker, seperti itu. Lalu juga kalau ibu-ibu mengikuti anjuran dokter untuk mengonsumsi obat-obatan dapat mencegah keracunan obat dan efek samping obat seperti itu. Lalu ibu-ibu juga hidupnya dapat tenang, mengurangi stres dan kecemasan. Nah, kalau hidup ibu-ibu tenang, ibu-ibu ceria, ibu-ibu senang, bahagia, nanti ibu-ibu bakal awet muda loh. Nanti bakal tetap cantik sampai usia 90. Neng, aku juga masih awet muda kok. Oh iya, ya, ibu masih awet muda dan kelihatan masih cantiknya. Tuh kan bu. Lalu juga hubungan dengan lingkungan sekitar seperti masyarakat juga tetap baik ya ibu ya. Jadi keluar rumah itu bagus. Jangan terus diam di rumah, jangan terus diam di kamar. Harus tetap bergerak, bersosialisasi keluar. Lalu kalau ibu ada apa-apa, ada gangguan kesehatan, ibu nanti dapat cepat diketahuinya ibu dan diatasi sesegera mungkin supaya penyakitnya tidak makin parah dan menjadi komplikasi. Jadi materinya mungkin cukup sekian. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Enggak kayaknya bu. Oh enggak. Nah kalau begitu mungkin udah pada ngerti ya materinya. Mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan materinya supaya ngecek ibu benar paham atau enggak ya. Dan nggak susah. Iya, coba untuk mengurangi penyakit asam urat, untuk mencegah penyakit
hewan. Betul. Contohnya hati ayam. Betul. Kuping. Betul sekali. Kita masih Berarti benar bagus penarinya memperhatikan ya, ya. Bu. Ya, Betul. Selanjutnya perilaku yang harus dihindari apa aja ibu-ibu? Tadi kan banyak tuh, ya. Apa aja? Ya ibu, Begadang. begadang betul. Jangan merokok. Betul, jangan merokok. Terus apa lagi? Jangan minum alkohol. Betul. Iya betul, Bapak yang di belakang kurang gerak betul. Wah, berarti betul-betul memperhatikan ya tadi ya, Bu. Pak, bagus sekali. Satu lagi, pemarah. Nah, pemarah juga harus dihindari karena bisa membuat stres ya dan nantinya naik Darah. betul. Terus sakit ya. Iya, terus nantinya sakit. Jadi memang harus dihindari marah-marahnya. Baik, kalau begitu karena tadi penelitiannya sudah selesai, lalu juga ibu-ibunya memperhatikan dengan baik sehingga bisa menjawab pertanyaan dari saya. Mungkin penyuluhan hari ini cukup sekian. Terima kasih atas partisipasinya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Neng. Terima kasih juga Ibu sudah datang. Terima kasih. Ininya bisa dibawa pulang. Iya, dibawa pulang Ibu, silahkan.